Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Aulia, mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan hasil observasi mengenai tipologi belajar pada siswa SMA. Secara umum, tipologi belajar dibagi menjadi 3, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Visual merupakan gaya belajar dengan mengandalkan penglihatan seperti memahami materi melalui tulisan, gambar, diagram, atau media visual. Lalu, auditori adalah gaya belajar yang lebih mudah memahami materi melalui pendengaran, seperti penjelasan lisan, diskusi, atau cerita. Sedangkan kinestetik merupakan gaya belajar yang melibatkan aktivitas fisik, seperti praktik langsung, demonstrasi, dan belajar sambil bergerak. Melalui observasi ini, saya ingin mengetahui tipologi belajar yang lebih dominan pada salah satu siswa SMA berdasarkan wawancara. Berikut ini adalah cuplikan wawancara yang telah saya lakukan. Mendapatkan data tersebut, saya akan melakukan wawancara bersama saudara. Nama saya Fahri Putra Alvaro, kelas 11 SMA. Baik, apakah sudah siap saudara Fahri? Siap. Siap. Baik, lanjut, kita langsung mulai saja pertanyaan yang pertama itu, apakah Fahri lebih mudah untuk memahami pelajaran jika Fahri ini membaca pelajaran tersebut dengan baik? Iya, karena kita membaca berulang-ulang terus memahami materi tersebut, jadi mudah masuklah ke otak. Berarti ya. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah Pare lebih mudah memahami materi pelajaran jika Pare mendengarkan penjelasan materi itu dengan baik? Iya, karena jika sudah dipahami dengan baik, dijelasin dengan baik juga oleh pematerinya, akan mudah untuk dipahami. Lalu, apakah Pare belajar dengan baik ketika Pare dapat menyentuh objek kerja tersebut, seperti langsung membaca buku tersebut? Kalau ada objeknya? Ya, kalau objeknya. Ya, karena tergambarkan lah kalau misalnya melihat langsung objek tersebut. Jadi lebih memudahkan. Iya. Ya. Lalu, apakah Pare memahami pesan yang ditulis daripada pesan yang dijelaskan dengan kata-kata? Enggak, karena kalau dijelasin dengan kata-kata langsung gitu ya, itu kalau kita nggak ngerti, itu bisa tanya langsung gitu ke yang jelasin atau materinya. Jadi lebih memahami pesan yang ditulis atau yang kata-kata? Yang kata-kata. Oh, yang kata-kata. Ya. Oh ya, jadi memahami pesan yang ditulis itu tidak, jadi lebih memahami yang kata-kata. Ya. Oh. Lalu lanjut lagi pertanyaannya. Apakah Pare lebih mudah memahami pesan yang dijelaskan dengan lisan daripada pesan yang ditulis? Iya, karena kalau dengan lisan tuh mudah dipahami aja. Jadi mudah paham pesan ya. Tersebut ya. Lanjut, apakah Pare lebih menikmati belajar langsung praktik di bengkel daripada belajar di kelas? Ya, karena kalau praktek langsung itu lebih seru, terus juga lebih gampang dipahami lah sama materi itu. Lebih seru dan lebih gampang dipahami. Ya. Sudah? Ya. Baik, lanjut pertanyaan berikutnya. Apakah gambar-gambar, diagram, poster itu sangat membantu Pare dalam mengingat dan memahami pelajaran? Ya, karena kalau ada gambar-gambar, diagram gitu tuh lebih menarik. Jadi di buku tuh nggak cuma teks aja. Jadi menarik gitu ya. Ya. Lalu, apakah membaca buku dengan keras dan berulang-ulang merupakan cara terbaik agar Pare ini mudah mengingatnya? Enggak, biasanya sih
menghafal dengan suara pelan tapi diulang-ulang. Pelan. Jadi nggak keras-keras. Jadi tidak keras-keras. Ya. Baik, selanjutnya, apakah Fareh ini lebih memahami materi pelajaran yang dijelaskan melalui demonstrasi dan alat peraga? Ya, karena lebih tergambarkan. Lebih tergambarkan. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Apakah Fareh lebih senang menonton TV atau membaca novel daripada mendengarkan musik dan radio? Ya, karena kalau TV itu menampilkan gambar sama audio, sedangkan kalau musik cuman menampilkan audionya doang, jadi TV lebih menarik. Jadi TV lebih menarik. Ya. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah Fareh senang mendengarkan siaran radio, musik, atau karaoke daripada menonton TV? Enggak, karena lebih menarik TV. Ya, ada tampilan gambar daripada musik sama radio tadi. Baik. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah Fareh menyenangi kegiatan yang berhubungan dengan fisik seperti olahraga? Ya, karena itu menyenangkan, bisa merilekskan otak juga, terus melatih otot juga. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah Fareh merasa mudah mengingat wajah seseorang daripada mengingat nama seseorang? Ya, menurut saya lebih mudah mengingat muka daripada nama. Soalnya kan kalau nama banyak yang sama, terus juga ada yang nama-namanya ribet, apalagi nama-nama anak-anak zaman sekarang kan. Jadi menurut Fareh lebih mudah mengingat wajah seseorang. Ya. Baik. Apakah Fareh ingat dengan baik apa yang Fareh pelajari melalui praktik di bengkel? Iya, waktu itu praktek futsal pas materi pelajaran PJOK. Jadi ingat ya. Ya, ingat. Ya, lalu berikutnya, apakah Fareh lebih senang membaca buku cerita daripada mendengarkan cerita? Lebih senang membaca cerita atau mendengar cerita? Kalau baca doang, ini cerita sih. Cerita. Iya. Berarti mendengar ya? Iya, benar. Mendengar cerita. Karena apa tuh? Nah, nggak capek-capek komat kami itu, ya baca gitu. Oh, jadi nggak usah capek-capek baca gitu, cukup mendengarkan saja. Ya. Baik. Lanjut, apakah Fareh lebih senang mendengarkan cerita daripada membaca buku cerita? Ya, karena tidak usah capek-capek baca, cukup mendengarkan orang cerita. Lalu, apakah Fareh merasa jenuh jika duduk di kelas terlalu lama? Ya, karena kalau di kelas saya itu gerak, jadi lebih suka di luar, kena angin alami. Berarti jenuh ya? Ya. Oke. Lalu, apakah Fareh tidak merasa terganggu dengan suara-suara saat Fareh sedang belajar? Iya, karena kalau pada berisik itu susah untuk ngapalin materi, terus juga kalau baca gitu susah untuk dipahami. Lalu, apakah Fareh hanya bisa belajar dengan baik ketika berada pada suasana yang tenang? Iya. Ya. Berarti lebih bisa belajar kalau suasananya tenang. Iya. Karena apa? Karena kalau suasananya tenang tuh jadi enak bacanya, terus juga kalau ngapalin nggak ada yang ganggu. Lalu, apakah Fareh melakukan hal-hal seperti mengetuk-ketuk pulpen atau mengunyah permen saat proses belajar? Enggak, karena lebih fokus ke materi itu aja. Jadi nggak sibuk sendiri. Ya.
Lalu apakah Fareh suka ngobrol dengan berhadapan secara langsung dengan lawan bicara atau lewat telepon? Lebih suka ngobrol langsung, karena kalau ngobrol langsung kita bisa melihat ekspresi lawan bicara kita. Oh, baik. Jadi lebih suka bicara langsung. Ya, Lalu, apakah Fareh sangat antusias bila ikut membuat atau memperbaiki sesuatu dengan tangan Fareh? ya, karena kalau kita bisa membantu itu bikin hati kita senang. Baik. Lalu, apakah Fareh lebih suka bicara lewat telepon daripada harus bertemu langsung dengan lawan bicara? Enggak, Enggak. soalnya kalau bicara langsung tadi itu bisa ngeliat Ya. ekspresi lawan bicara. Apakah Fareh lebih menyenangi tugas-tugas tertulis daripada harus menjelaskan dengan kata-kata? Ya, karena kalau tugas nulis itu kita bisa mikir lama, sedangkan kalau kita jelasin dengan kata-kata itu takutnya nggak sesuai dengan apa yang di pikiran kita. Jadi lebih suka yang tugas-tugas tertulis. Ya, Baik. Pertanyaan berikutnya, apakah Fareh mudah terganggu dengan suara ketika Fareh sedang belajar? ya, karena kalau pada berisik itu suasananya itu jadi nggak tenang, nggak bisa fokus. Jadi mudah terganggu ya. Ya, udah terganggu. Lanjut, pertanyaan terakhir. Ketika Fareh mendapatkan kabar gembira dan membuat Fareh senang, apakah Fareh akan lompat ke girangan? Nggak, biasanya saya kalau tidak teriak itu tepuk tangan. Jadi tidak sampai lompat ke girangan ya. Nggak, cukup teriak, kalau nggak tepuk tangan. Oke, baik. Demikian wawancara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih pada narasumber atas waktu dan informasi yang telah diberikan. Semoga hasil wawancara ini dapat menjadi bahan pemahaman dan menambah wawasan bagi kami semua. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan melalui wawancara, diperoleh hasil sebagai berikut. Dari keseluruhan jawaban Fareh, terdapat sekitar 48% menunjukkan kecenderungan gaya belajar kinestetik. Hal ini terlihat dari jawaban Fareh yang menyatakan lebih mudah memahami materi ketika belajar melalui praktik langsung, demonstrasi, penggunaan alat peraga, serta aktivitas yang melibatkan gerakan fisik. Fareh juga merasa lebih nyaman belajar dengan cara aktif dan cenderung merasa jenuh apabila harus duduk terlalu lama di kelas. Selanjutnya, sekitar 33% menunjukkan kecenderungan gaya belajar visual. Fareh ini lebih mudah mengingat dan memahami materi ketika disajikan dalam bentuk gambar, diagram, tulisan, poster, serta media visual lainnya, dan cenderung menyukai tugas-tugas tertulis dibandingkan penjelasan lisan. Sementara itu, sekitar 19% mengarah pada gaya belajar auditori. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran melalui penjelasan lisan, cerita, atau mendengarkan tetap membantu Fareh, namun bukan merupakan cara utama dalam memahami belajarnya. Jadi, hasil dari observasi yang telah dilakukan, Fareh ini lebih memiliki kecenderungan gaya belajar kinestetik yang didukung oleh gaya belajar visual dan auditori. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tipologi belajar siswa ini sangat penting agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan belajar dari masing-masing siswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.